Agenda paparan publik yang pertama mengenai InnoCycle dan Hilon Group, kemudian mengenai proses produksi dan pabrik Innov seperti apa, kemudian kepatuhan terhadap ESG dan ikhtisar keuangan serta peluang pasarnya seperti apa. Agenda pertama kita akan mulai di InnoCycle dan Hilon Group. Ya, merupakan perusahaan yang memiliki 30 tahun di Indonesia dan dari 50 tahun berkarya dalam menghasilkan produk non-woven. Jadi secara pengalaman sudah cukup lama dan produk non-woven ini sudah diakui dengan memiliki standar dan kualitas internasional seperti itu. Hilon Group sendiri sebelumnya sudah berdiri di Korea, kemudian sekitar 8 mengembangkan bisnisnya sudah memiliki pengalaman yang begitu cukup lama di produk non-woven ini dan memiliki basis pelanggan yang loyal dan besar. Di hasil produk dari non-woven ini sudah banyak digunakan diantaranya di industri garment, pertambangan, infrastruktur, plantation, dan kualitas yang dihasilkan oleh Hilon Group sendiri itu sudah dapat bisa dikatakan memiliki standar internasional. Diikuti dengan produk-produk, diikuti dengan mesin produksi yang memiliki kualitas tinggi yang berasal dari Austria, kemudian ada dari juga Prancis gitu. Jadi sudah cukup berpengalaman. Dan kemudian pada tahun 2001 dengan berkembangnya bisnis dari Hilon Group, maka dibentuk PT InnoCycle Technology Group yang namanya dulu adalah Hilonveld. Jadi dimulai tahun 2001, di mana PT InnoCycle menyediakan bahan baku untuk Hilon Group seperti itu. Nah, jika lihat di sini 2001 kita mendirikan pabrik non-woven yang di Tangerang, itu pabrik kita pertama. Kemudian sepanjang tahun 2011 sampai 2014 kita juga ekspansi bisnis dengan mendirikan pabrik RIP-SF, pabrik non-woven di daerah Karanganyar serta Palembang dan Salatiga. Jadi rentang waktu 2011-2014 kita ekspansi bisnis dengan menambah pabrik. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 juga menambah pabrik kita di Mojokerto dan 2018 itu juga perluasan pabrik. Di momen ini kita mendapatkan sertifikasi dari Bureau Veritas serta California 65 dan Intertek. Dan pada tahun 2019 kita IPO di Bursa Efek Indonesia, sekaligus di tahun itu kita mendapat sertifikasi dari GRS atau Global Recycle Standard. Jadi untuk Innov sendiri atau InnoCycle Technology Group memiliki sertifikasi secara global. Kemudian di tahun 2020 kita menerima sertifikasi ESG dari Planet Mark, dan di tahun 2020 pada saat masa pandemi sampai dengan 2021 kita ekspansi pabrik di daerah Medan dan di Makassar. Jadi kita terus mengembangkan bisnis kita. Dan pada tahun 2022, tahun lalu fasilitas pabrik kita yaitu fasilitas pencucian dan pabrik di Medan dan Makassar sudah beroperasi secara komersial. Jadi kurang lebih itu perjalanan Innov dari 2001 sampai dengan 2022. Kemudian apa yang dilakukan Innov gitu. Jadi Innov dalam hal ini yaitu menghasilkan produk RIP-SF. Jadi RIP-SF itu adalah Recycle Polyester Staple Fiber, yaitu bahan baku yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebagai bahan baku non-woven. Dan kita itu menghasilkan produk yang berkualitas mirip dengan virgin PSF. Seperti diketahui, virgin PSF itu adalah
polyester staple fiber yang berasal dari turunan minyak bumi. Gitu. Jadi kita menghasilkan produk tanpa menggunakan minyak bumi, tapi berasal dari limbah botol plastik PET seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu melakukan sourcing. Sourcing itu mengumpulkan limbah PET di seluruh Indonesia. Jadi bukan di satu area saja, tetapi kita hanya memilih limbah PET yang berkualitas tinggi seperti itu. Jadi tidak yang kotor, banyak kotornya, tapi kita pilih atau pilah sesuai dengan kualitas dan standar yang kita miliki. Kemudian kita lakukan sortasi atau pemilahan dengan pemilahan sesuai dengan warnanya. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia. Jadi kita membagi berdasarkan warna. Jadi tidak butuh bahan kimia untuk pewarnaan. Kemudian proses selanjutnya itu crushing dan washing. Crushing itu kita membuat botol PET menjadi serpihan atau flakes. Dan untuk kebersihan dan menjaga standar dari produk 3PSF kita, maka perlu kita washing atau bersihkan melalui fasilitas kita, fasilitas pencucian yang ada di daerah di seluruh Indonesia yang kita miliki. Kemudian kita proses dan repacking sesuai dengan warna dan kebutuhan dari customer, dan kemudian akan disampaikan atau didistribusikan kepada konsumer. Jadi kurang lebih itu yang Innov lakukan dalam proses menghasilkan produknya. Kemudian berikut adalah visi dan misinya. Apa misi dari PT InnoCycle Technology Group? Visi kita yaitu menjadi perusahaan recycle fiber berkelanjutan yang ramah lingkungan, terbesar dan menjadi perusahaan recycle fiber berkelanjutan ramah lingkungan yang terbesar yang menghasilkan produk berkualitas kelas dunia. Dan misi kita apa? Memproduksi eco polyester fiber kelas dunia dengan profesional industri. Kemudian berkontribusi signifikan dalam mengurangi polusi limbah nasional dan menciptakan lingkungan hidup yang ideal dan berkelanjutan. Kemudian perluasan bisnis melalui Plastik Pay yang ada di seluruh Indonesia secara berkelanjutan, serta pembangunan jaringan produksi dan penjualan berskala nasional yang mencakup semua kota besar di Indonesia untuk bisnis recycle fiber. Jadi itu visi dan misi dari PT InnoCycle Technology Group. Kemudian dari tim manajemen secara singkat bisa dijelaskan bahwa untuk Presiden Komisaris diketuai oleh Mr. Jung Kyo Choi. Beliau merupakan founder dari Hilon Group sekaligus dari PT InnoCycle. Jadi beliau sudah berkecimpung cukup lama dan saat ini juga menjabat sebagai komisaris di PT Hilon Indonesia. Sebelumnya sudah menjabat beberapa posisi penting di perusahaan manufaktur Korea. Kemudian di komisaris independen ada Dr. Insinyur Widiawan Prawiratmaja. Dalam karirnya beliau pernah menjabat beberapa posisi senior di pemerintahan, BUMN dan perusahaan multinasional. Saat ini menjadi konsultan independen dan dosen senior. Di tim manajemen, di direktur ada Mr. Jae-hyuk Choi sebagai direktur utama. Beliau juga menjabat sebagai presiden direktur di PT Hilon Indonesia. Sebelumnya memegang beberapa posisi penting di perusahaan manufaktur Korea. Kemudian ada Mr. Won Yuk Choi. Dalam karirnya beliau pernah memegang posisi penting di grup Hilon. Kemudian Mr. Victor Choi menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Euresal Indonesia dan sebelumnya bekerja sebagai auditor di perusahaan profesional multinasional. Kemudian ada Mr. Kwang Sin Kim sebagai Direktur, berpengalaman di industri manufaktur dan konstruksi, dan kemudian Bapak Suendra Setiadi berpengalaman di industri manufaktur dan di perusahaan sekuritas. Secara komposisi pemegang saham, InnoCycle dimiliki oleh PT Hilon Indonesia sebesar 45,54%, kemudian PT Samudra Industri sebesar 20,83%, kemudian investor individu Sandiana Sumarko 11,24%, dan publik sebesar 22,39%. Perusahaan aviasi dari InnoCycle sendiri ada PT Euresal Indonesia dan PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang. Kemudian kita lanjut ke agenda kita kedua mengenai proses produksi dan
bagaimana pabrik Innov sendiri. Jadi seperti yang diketahui sebelumnya bahwa apa yang kita lakukan yaitu mengubah sampah plastik menjadi serat daur ulang atau re-PSF. Jadi kita mengubah botol PET atau polyethylene terephthalate adalah botol plastik yang biasa kita gunakan untuk menyimpan minuman, itu kita ubah menjadi serat daur ulang. Jadi kurang lebih proses produksinya yaitu dari drying, kemudian jadi flax yang kita miliki itu kita drying di pabrik, kemudian kita spinning untuk diubah menjadi serat bahan-bahan polyester yang polyethylene itu berubah menjadi polyester, kemudian kita stretching, jadi kita stretching bahan dari flax tadi, kemudian kita setting dan cutting, kita buat sesuai dengan permintaan dari customer kita. Kita buat dalam bentuk bale packing. Jadi kurang lebih secara garis besar itu yang dikerjakan di pabrik Innov. Kemudian apa yang dihasilkan dari produk tersebut, dari proses produksi yang ada di pabrik tersebut? Nah, produk Innov itu dan hasilnya apa? Seperti yang dikasih tahu sebelumnya, bahwa produknya itu adalah re-PSF atau Recycle Polyester Staple Fiber. Jadi ini sebenarnya serat sintesis yang kita ambil dari botol PET tadi dan digunakan untuk isian untuk boneka, jaket, dan sepatu. Kemudian ada nonwoven yang biasa digunakan di industri seperti garment, padding, atau perlengkapan tempat tidur, ada konstruksi dan otomotif. Bisa lihat di sini ada di slide. Kemudian ada home appliance atau homeware yang terbuat dari PSF seperti matras, selimut, bed cover. Dan berikut adalah beberapa klien Innov. Di antaranya ada Toyota, ada Daihatsu, ada dari IKEA, King Koil, bisa lihat di slide. Nah, saat ini pabrik dan fasilitas pencucian Innov itu berada di 9 kota. Jadi seperti yang diketahui pada saat masa-masa pandemi kita malah menambah pabrik dan fasilitas pencucian, diantaranya di Medan, Makassar, dan di Subang. Seperti itu. Jadi kita berusaha ekspansi ke wilayah yang bukan hanya di daerah Jawa, jadi di luar Pulau Jawa, supaya bisa mengintegrasikan supply chain kita. Jadi tidak tergantung hanya di satu wilayah, tapi ekspansi ke daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa. Nah, untuk pabrik di PSF sendiri itu ada di daerah di Tangerang, di Karanganyar, Mojokerto, dan juga di Medan, di mana untuk kapasitasnya dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 50.000 ton dengan utilisasi sekitar 70 sampai dengan 90%. Untuk pabrik nonwoven itu ada di Salatiga, Palembang, Medan, dan di Makassar. Sementara untuk produk homeware ada di Salatiga, Palembang, dan di Makassar. Seperti itu. Dan untuk fasilitas pencucian atau washing facilities itu ada di daerah Karanganyar, Mojokerto, dan di Medan serta di Makassar. Jadi dengan fasilitas pencucian ini dapat mempermudah aktivitas di pabrik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan limbah PET atau botol PET. Kemudian lanjut mengenai kepatuhan terhadap ESG. Jadi sebenarnya dari Innov sendiri sudah melakukan ESG terutama dalam hal ekonomi sirkular di mana secara dalam proses bisnisnya kita mendapatkan limbah atau sampah botol plastik dari customer atau user kita, kemudian dikumpulkan oleh pengepul yang kemudian akan disortir dan diberikan ke pabrik Innov di daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi 9 daerah. Kemudian diproduksi dan diolah menjadi bahan-bahan re-PSF nonwoven yang nantinya produk-produk hasil olahan Innov itu akan kembali lagi kepada customer. Jadi kita benar-benar melihat atau memperhatikan aspek ESG-nya. Sebagai tambahan,
poin-poin ESG-nya itu dari CO2 kita berhasil mengurangi karbon sebesar 27% year on year. Kemudian selama setahun kita sudah memproses 3 miliar sampah botol plastik menjadi sumber daya. Jadi dari sampah kita berhasilkan produk-produk yang bisa digunakan lagi oleh customer-customer kita. Kemudian terlibat dalam beberapa proyek untuk perlindungan hutan hujan dan keanekaragaman hayati. Nah, seperti sebelumnya dikasih tahu atau diberitahu bahwa kita juga mendapatkan sertifikasi dari Planet Mark, dan berikut adalah poin-poin yang dinilai oleh Planet Mark mengapa kita mendapatkan sertifikasi sesuai dengan SDGs United Nations. Singkat saja, kita lanjut ke plastik P. Ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya di depan, bahwa kita juga ikut berpartisipasi dalam perubahan perilaku publik. Dalam arti kita ikut dalam solusi berbasis digital di mana kita mengedukasi masyarakat untuk mengumpulkan sampah atau limbah botol plastik agar masyarakat sadar dan paham mereka dapat mengubah sampah atau botol plastik itu menjadi nilai tambah, di mana kita dengan menukarkan sampah tersebut dapat mendapatkan poin seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk mini collection point seperti yang di sebelah kanan ya, yang tempat gambar sebelah kanan itu kita sudah memiliki lebih dari 600 mini collection point. Sementara untuk reverse vending machine itu ada lebih dari 60. Untuk reverse vending machine kita punya di Green Indonesia, jadi masyarakat ada berpartisipasi langsung dengan menggunakan vending machine itu. Jadi mereka akan membawa botol plastik dan mereka masuk ke vending machine. Setelah itu mereka akan dapat poin gitu loh. Dan kita sudah berkolaborasi dengan sektor swasta dan publik. Kalau untuk yang mini collection, kita memberikan reward lebih, 3-5 kali lebih tinggi dengan memberdayakan UKM untuk mendaur ulang produk, serta memberikan dampak dalam menghilangkan pekerja anak dan modern slavery. Ini kolaborasi yang kita lakukan seperti di BSI, ada vending mesinnya, ada Le Mineral, bisa dilihat di slide. Agenda selanjutnya mengenai kinerja keuangan. Sebelum kita masuk kinerja keuangan kuartal pertama, kita pertama sekilas performa di tahun 2022. Jadi secara penjualan kita mengalami peningkatan dengan CAGR 16% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan di laba kotor tahun 2022 kita mengalami sedikit peningkatan dengan 134 miliar rupiah. Ini dikarenakan karena pada saat masa pandemi kita mengalami kesulitan untuk distribusi atau memasarkan produk kita, karena di kondisi tersebut ekonomi juga kurang baik dengan dalam hal komoditas dan energi juga agak mengalami kesulitan atau mengalami kendala di mana harganya begitu mahal karena harga minyak bumi pada saat itu naik, sementara di satu sisi di perekonomian ada pembatasan karena COVID. Jadi ada sedikit penurunan. Jadi itu berpengaruh ke COGS kita yang cukup besar seperti itu. Kemudian berikut adalah neraca dan rasio keuangannya. Seperti yang diketahui tadi masa pandemi ada sedikit penurunan di tahun 2022 karena ada masalah ekonomi secara global diikuti dengan inflasi. Kemudian di performa kuartal pertama 2023, secara penjualan secara year on year di kuartal pertama tahun 2023 kita mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena permintaan turun terhadap DPSF. Jadi mengalami penurunan, tapi diharapkan pada tahun 2023 ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perekonomian sudah kembali pulih dan kita sudah melalui masa pandemi dan diharapkan permintaan terhadap produk-produk dari Innov akan meningkat.
dari laba kotor mengalami penurunan juga dan laba bersih ada kenaikan. Ini diakibatkan karena ada unrealized gain dari pinjaman Innov yang saat ini dalam bentuk US dollar. Dari segi margin laba kotor kita mengalami peningkatan. Jadi dibandingkan dengan tahun 2022 di first Q 2022 kita meningkat sebesar 20,3% yang sebelumnya sebesar 19%. Secara pendapatan berdasarkan produk dan target pasar, dari produk secara garis besar yang mendongkrak atau menjadi driver growth untuk produk dari InnoCycle itu adalah dari fiber atau RPSF. Kalau kita lihat di homeware produk, kita tumbuh sebesar 21% year on year di kuartal pertama 2023. Namun ada sedikit penurunan permintaan di produk lainnya di RPSF dan non-woven. Tapi kita memiliki harapan di tahun ini akan meningkat. Dari segi per segmen pasar, untuk ekspor kita sedikit mengalami penurunan karena tahun lalu ada permasalahan dari shipping cost di mana pada saat itu kontainer itu sangat langka. Jadi untuk biaya pengiriman ke luar negeri itu sangat mahal, jadi ada kendala di situ. Sementara kita ketahui bahwa sebelum masa pandemi, produk-produk kita sudah banyak diekspor ke luar negeri. Cuman karena masa pandemi dengan kelangkaan kontainer dan shipping cost yang besar, itu mempengaruhi performa kita. Di tahun ini diharapkan dengan pulih dan membaiknya ekonomi, maka shipping cost akan kembali normal dan kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Berikut peluang pasarnya. Peluang pasar ke depan seperti apa? Yaitu yang pertama adanya momentum keberlanjutan. Maksudnya seperti saat ini produsen-produsen dari seluruh dunia, produsen global yang saat ini sedang berusaha mencapai net zero emission. Implikasinya apa? Dengan net zero emission mereka harus memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang net zero karbon. Oleh karena itu, untuk mencapainya mereka harus memperoleh produk-produk yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dari Innov yang merecycle botol PET. Biasanya di standar mereka itu penggunaan bahan recycle itu lebih dari 50%. Oleh karena itu ada peluang yang besar bagi Innov untuk bisa mengekspor sumber bahan baku kepada perusahaan-perusahaan skala internasional tersebut. Selain itu ada carbon credit juga, di mana Innov juga mempunyai syarat untuk kredit karbon sebagai hasil dari bisnis inti daur ulang limbah PET. Jadi proses daur ulang itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang seharusnya dihasilkan dalam pembuatan produk PET baru. Dan baru-baru ini juga OJK sudah lagi menyusun standar POJK mengenai trading carbon credit. Jadi ke depannya di bulan September dari pemerintah mengharapkan sudah bisa trading dari karbon seperti itu. Jadi peluang pasarnya cukup besar dari InnoCycle ke depannya. Kurang lebih itu untuk agenda kita kali ini.